Sudah saya. Kopi itu berapa? Pakai dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengelaborasi gambar yang sudah Bapak Ibu buat ya. Mungkin siapa dulu yang ingin mengelaborasi? Saya. Silakan. Ya. Silakan. Ada mic-nya enggak, Pak? Tidak ada. Suara ibu lah, suara ibu. Baik, Bapak Tommy, terima kasih untuk diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positifnya. Saya menggambarkan love, Bapak. Karena apa? Karena dalam pekerjaan kita harus menggunakan perasaan. Jadi semua pekerjaan yang kita gunakan dari dasar hati yang paling dalam dengan cinta kasih. Bukan cinta kasih dalam hal-hal yang bagaimana, cinta kasih kita terhadap siswa, terhadap pekerjaan kita, terhadap tupoksi kita. Jadi love ini melambangkan diri saya, Bapak. Itu saja, terima kasih. Jadi Bu Nisa melambangkan kasih sayang ya dari kita terhadap tentunya terhadap murid kita ya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang ingin mengelaborasi gambarnya. Ya, silakan Ibu Susi. Saya membangun gedung ya Pak ya. Gambar gedung. Artinya di sini sesuai dengan modul Bapak 1.4 budaya positif ya. Saya berpikir bahwa kenapa gedung? Ini berarti isi gedung itu banyak, terutama manusianya, baik pendidik kalau kita di bidang pendidikan ataupun peserta didik. Jadi untuk membangun budaya positif dalam satu kesatuan itu memang satu hal yang boleh dikatakan rumit, tapi kita tadi sepakat ya, kita bikin kesepakatan seperti tadi, sesuaikan visi misi Bapak dengan visi misi sekolah. Jadi itu yang terpikir dari saya, kenapa saya bangun gedung, saya gambar gedung gitu ya. Jadi semua unsur di dalam itu harus satu kesatuan. Jadi mulai dari visi misi harus selaras. Iya, harus selaras. Ya. Oke, mereka lapor untuk diskusi ya. Mungkin dari bapak-bapak silakan. Paling hebat ya, kami betul. Ya, paling hebat. Pak Ustaz silakan. Jadi untuk diseminasi pengimbasan, saya sendiri di sini menggambarkan ember. Ya. Tapi embernya kosong. Silakan. Kenapa kosong? Karena saya berpikiran bahwa dengan ember kosong ini saya ingin menampung apa yang menjadi kendala dan masalah siswa selama mereka belajar. Jadi dengan budaya positif di mudah-mudahan ya apa yang menjadi keinginan siswa dan juga tentunya memenuhi visi dan misi sekolah. Mudah-mudahan dengan hal ini insya Allah bisa menampung semua aspirasi dan keinginan siswa dan dengan itu bisa mencapai visi dan misi sekolah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Pak Supaya ya. Jadi menganalogikan dirinya itu seperti ember kosong yang siap menerima segala informasi dan kebutuhan murid dalam belajar ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi mungkin satu lagi terakhir. Saya. Ya, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pernyataannya adalah menggambarkan apa diri Anda. Yang saya gambarkan adalah sebuah mobil Bapak Ibu. Mobil ini kalau dia diam, dia mahal tapi seolah tidak bermanfaat Bapak Ibu. Tapi ketika dia mampu bergerak, dia mampu dinamis, dia bisa bergerak kemanapun, dia bisa mengantarkan kita ke tujuan. Terima kasih. Ya. Oke ya. Sama seperti Bapak Israel. Menurut Bapak Jajar Wawancara, kita ini ibaratkan petani dan tukang kebun ya, di mana murid itu merupakan salah satu benih, tempat persemayan benih yang harus kita tumbuh kembangkan potensi murid kita ya. Nanti Bapak Ibu saya lanjutkan materinya di sini. Saya salah satu calon guru penggerak rekognisi PGP Angkatan 8 dari PGP Tinggi ya. Rekognisi itu apa? Rekognisi itu merupakan salah satu CGP yang sudah melewati fase sebagai pengajar praktik dan pasir ya. Dan ini saya menjadi fasilitator untuk penggerak PGP Angkatan 8 untuk wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya Bapak Ibu,
mengenai modul 1.4 ini, budaya positif. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi budaya positif ini sejatinya itu memang setiap sekolah memiliki budaya positif yang terus berkembang untuk menumbuhkan nilai-nilai sebagai profil pelajar Pancasila dari aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Itulah yang dinamakan nilai-nilai dari budaya positif tersebut. Di sini saya mengambil contoh penerapan budaya positif di sekolah ya. Salah satu contohnya seperti ini gambarnya ya, pembiasaannya ada perayaan hari besar agama di bulan Ramadan, kemudian pembersihan sampah, kemudian peduli sesama dalam bakti sosial yang dilakukan para murid. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di dalam modul 1.4 ini ada perubahan paradigma. Paradigma itu berkaitan dengan mindset ya. Jadi untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ya. Nah, lingkungan positif yang ada di sekolah ini tentunya bukan hanya di lingkungan sekolah saja, Bapak Ibu ya, bisa di dalam kelas. Bagaimana kita menerapkan atau menimbulkan perasaan well-being, perasaan gembira dari anak murid kita ya, tentunya dengan perasaan yang merdeka yang harus didapatkan oleh anak-anak murid kita ya. Merdeka dari sisi apa? Merdeka dari kebebasan mengembangkan potensi murid kita tersebut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mereka mengembangkan potensi, minat dan bakat, disitulah peran guru itu menuntun mereka, karena anak ini sejak lahir itu sudah memiliki yang dinamakan kodrat yang masih sama-sama, dan disitulah kita menuntun kodrat anak tersebut. Tidak mungkin menganalogikan benih jagung itu akan menjadi padi. Maka seorang guru itu harus bagaimana jagung itu akan tumbuh kembang ya, jangan jagung itu menjadi padi ya, terbalik. Jadi kita akan menumbuh kembangkan anak itu sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan dan hidupnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tubuhan atau punya kekuatan kodrat yang ada dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup kekuatan kodrat anak ya. Jadi setiap murid itu memiliki potensi dan kodratnya masing-masing ya. Dimana yang membentuk karakter itu yang pertama lingkungan ya. Lingkungan awal atau lingkungan asal murid kita ini berasal. Wilayah Jawa Barat misalnya dengan wilayah Palembang itu berbeda ya, secara geografis. Mungkin dari wilayah Jawa Barat itu yang lebih dingin, lebih sejuk, dengan wilayah Palembang yang sedikit panas, itu menciptakan kebiasaan atau sikap anak yang berbeda ya. Sehingga setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalnya anak yang tinggal di perkotaan dengan yang ada di pedesaan itu tentu berbeda dari potensinya. Mungkin dari segi fisik anak yang di daerah itu lebih baik, sedangkan anak yang ada di kota ini secara akademik itu mereka lebih menguasai ya. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana mereka hidup. Selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol ya. Di sini menurut William Glasser itu ada ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan terdapat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini merupakan paradigma teori kontrol ya. Jadi bagaimana menguatkan karakter murid kita ini melalui peran seorang guru ya. Nah, di
sini ada perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol ya, Bapak Ibu ya. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia, kemudian perilaku itu sebagai suatu kesalahan. Sebuah perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang ke-6 model berpikir menang atau kalah, dan model berpikir menang atau win-win solution. Ya. Ini yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol, ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya keterkaitan antara budaya positif dengan disiplin ya. Kalau kita ibaratkan budaya positif ini tentu harus menegakkan aturan atau tata tertib sekolah ya. Maka di situ ada yang dinamakan disiplin akan aturan atau tata tertib ya. Nah, apa makna kata disiplin? Makna disiplin itu bisa kita rangkum yang berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan diri dari murid-murid menurut filsuf Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan yang keempat, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan terkait dengan apa yang kita ambil atau mencapai suatu mulia. Ya, ini makna kata disiplin yang sudah saya rangkum ya Bapak Ibu ya. Nah, secara garis besar disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, nilai-nilai itu muncul dari diri kita sendiri. Misalnya nilai saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya. Itu menjadi motivasi bagaimana sifat disiplin atau karakter disiplin itu muncul di dalam diri kita ya, tanpa ada paksaan mau diikuti atau takut sama seseorang dan lain sebagainya, sehingga memang peran kita untuk mengontrol, menguasai tindakan kita itu terhadap kata disiplin ini ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu teori motivasi atau perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, kadang kita Bapak Ibu teori motivasi ini memiliki bermacam tujuan ya. Yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka kita harus mengikuti konsep disiplin tersebut. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, atau untuk menghargai diri sendiri. Misalnya dalam budaya positif seperti apel pagi, upacara bendera dan kegiatan-kegiatan lainnya itu. Nah, bagaimana kita menempatkan atau memposisikan diri kita itu tiga komponen tersebut. Apakah untuk menghargai diri sendiri, apakah atas motivasi imbalan dari orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, disinilah Bapak Ibu itu memposisikan diri Bapak Ibu tentang makna disiplin dan budaya positif tersebut ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk sosial Bapak Ibu ya, memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua itu ada cinta kasih sayang atau diterima. Yang ketiga itu kesenangan. Yang keempat itu freedom atau kebebasan, dan yang kelima itu penguasaan. Ini memang kebutuhan dasar yang tidak lepas dari sifat dasar manusia ya. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini misalnya
apa yang kita lakukan hari ini itu mungkin menjadi suatu tujuan bagaimana kita menghidupi diri kita sendiri, kan? Misalnya dengan bekerja, mencari nafkah, memperoleh ilmu dan lain sebagainya, itu untuk yang dinamakan bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua, cinta kasih dan diterima. Nah, perasaan cinta yang dikatakan oleh Bu Nisa tadi, memang setiap individu itu memiliki perasaan harus disukai, harus diterima, harus Ini dapat bocoran ya Bu Nisa. ya. Dapat bocoran materi Bu Nisa ya. Kemudian yang ketiga itu kesenangan. Kesenangan itu misalnya kita perlu yang dinamakan wisata, ya. Kemudian kapal yang menggembirakan, misalnya di lapangan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan kebersamaan. Maka sejatinya kesenangan itu harus ada di dalam diri manusia, ya. Dan yang keempat itu freedom atau kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berorganisasi dan lain sebagainya tanpa ada tekanan, paksaan dan lain sebagainya. Maka manusia itu harus memiliki sifat bebas, ya, bebas dalam arti positif, tidak terkekang. Begitupun murid, ya, Bapak Ibu, ya. Dan yang kelima itu ada penguasaan, ya, penguasaan misalnya dari sesuatu pengaruh, ya, ingin diakui, ingin dia diakui, kemudian ingin melihatkan kompetensinya dan lain sebagainya, itu salah satu pengakuan atau penguasaan yang harus dibutuhi manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang kita pelajari ini itu murid pun sama halnya, Bapak Ibu, ya. Kita memposisikan murid itu sebagai diri kita sendiri. Jangan kita memposisikan murid itu sebagai anak yang kita ajari, kemudian kita kendalikan dan semau kita, tidak seperti itu. Ya, anak bukan kertas kosong yang sebenarnya kita akan lukis, ya, tetapi anak merupakan salah satu kertas kosong yang bagaimana kita itu menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru tadi sudah dibahas Pak Andri, ya. Jadi kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol. 1 penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan kelima itu manajer, ya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang mungkin kita sering kelima-limanya pernah kita lakukan, ya. Menghukum siswa, membuat rasa bersalah siswa, misalnya tidak buat PR, kamu harus begini, atau siswa terlambat. Ketika guru piket memberi hukuman harus lari kelima keliling atau berkaitan dengan fisik, ya. Misalnya ada memposisikan guru sebagai teman hanya menasehati saja, banyak bercanda dan lain sebagainya. Kemudian ada pemantau, misalnya kita anak salah itu kita hanya melihat saja kalau ada tindakan dan lain sebagainya. Dan yang manajer ini bagaimana memposisikan anak itu sebagai orang yang bisa menyelesaikan permasalahan dari anak itu sendiri. Contohnya misalnya anak datang ke sekolah itu tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, di sekolah kita anak-anak itu kesepakatannya menggunakan sepatu warna hitam, ya. Tetapi salah satu anak misalnya si Budi itu datang, dia menggunakan warna kuning atau warna putih, tidak sesuai dengan keseragaman atau keyakinan sekolah. Nah, bagaimana kita memposisikan anak tersebut? Apakah kita akan hukum? Apakah akan kita membuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman, pemantau dan manajer? Nah, di sini yang lebih baik itu kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Ya, kita panggil si anak tersebut, mengapa dia datang tidak memakai sepatu seperti biasanya. Kita lakukan pendekatan dengan cara restitusi. Nanti setelah ini itu ada restitusi, ya. Kita cari tahu mengapa mereka. Kadang kita memandang satu sisi anak itu salah satu
bagaimana anak itu tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka disitulah segitiga restitusi itu harus kita jalankan ya Bapak Ibu ya, mengatasi permasalahan anak itu sendiri tanpa kita memberikan saran atau masukan kepada mereka, kamu harus begini-begini, tidak seperti itu, tapi biarkan mereka mencari solusi atas permasalahan itu sendiri ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ya. Kenapa tidak kesepakatan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa beda keyakinan dengan kesepakatan? Ya, silakan Bu Erika. Nilai Kesepakatan sesuatu yang kita yakini biasanya akan kita lakukan dengan penuh cinta. Tapi kalau kesepakatan ya sepakat aja apa kata orang, tapi suka-suka kita mau yang berbeda. Itulah kenapa anak lebih baik kita buat jaminan kelas jadi dia meyakini dia bisa lebih bertanggung jawab. bukan kesepakatan. Ya, benar sekali. Yang berikan apa untuk Ibu Erika ya. Jadi mengapa tidak kesepakatan? Kalau sepakatan itu sifatnya itu permanen ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan dalam diri murid kita, misalnya nilai disiplin, tanggung jawab, saling menghargai dan lain sebagainya. Itu tujuan dari yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, menurut dosen 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam motivasi intrinsik, motivasi dari dalam ya. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai wali kelas hendaknya bisa membuat keyakinan kelas masing-masing, atau sebelum belajar kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu untuk memulai materi kesan pada murid kita ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila perlu ditambahkan akan kita tambahkan ya. Itu proses pembuatan keyakinan kelas ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu di kelas saya sendiri, kelas 10-2 ya. Salah satunya itu kaitan dengan budaya positif. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah budaya positif sudah baik sekali di sekolah kita. Bagaimana anak meletakkan sepatu mereka dengan rapi di rak mereka ya sebelum masuk ke kelas. Kemudian memulai aktivitas pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu seperti ini dan menutupnya dengan doa. Dan yang ketiga itu membuat keyakinan kelas seperti anak yang di sini. Jadi keyakinan kelas itu kita kembalikan kepada mereka. Mereka itu maunya seperti apa di kelas tersebut ya. Nah, sudah terkumpul dari 30 anak itu nanti kita rumuskan menjadi 5 atau sekitar 7 keyakinan ya atau kesepakatan. Itulah yang menjadi keyakinan kelas tersebut ya. Nah, misalnya ini salah satu contoh ya. Nah, saya sudah membentuk keyakinan kelasnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga setelah ini membentuk keyakinan kelas juga di kelasnya masing-masing ya. Nanti Bapak Ibu pajang posternya di depan kelas itu di sebelah belakang meja guru ya. Jadi anak-anak bisa menyepakati dan bisa melihat keyakinan yang sudah mereka buat, sehingga untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kelas tersebut mereka akan berpikir ya. Sifatnya itu tidak memaksa ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang sudah saya buat juga di kelas 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan mereka menuliskan apa yang mereka mau, baru kita akan rumuskan ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya itu ada segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan di sisi positif serta memberikan dirinya setelah bermanfaat. Membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi itu namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambarnya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas.
moralitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah inilah yang saya sebut keyakinan tadi, ya. Apabila anak tersebut melakukan pelanggaran, maka kita akan melakukan diskusi atau wawancara dengan dia, ya, dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu, menanyakan kabar, ya. Biarkan mereka curhat dulu, maka dia melakukan kesalahan, misalnya anak sering tidur di kelas atau pembelajaran, kita panggil, kita dekati, pendekatan secara humanis, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah kalau keyakinan tidak kita buat, bagaimana kita akan menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ya? Maka kita harus membuat keyakinan kelas dulu, baru kita membuat segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu keyakinan kelas itu merupakan salah satu keuntungan kita sebagai guru dalam bertumbuh kembangkan anak tersebut, ya, karena manusia ini kan sifatnya ini dinamis, ya, kadang ada pelanggaran dan lain sebagainya, maka disitulah guna keyakinan kelas tersebut dan restitusi sebagai penyelesaian permasalahan. Nah di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada salah satu anak, ya. Anak ini sering terlambat datang ke sekolah, saya lakukan coaching di sini dengan dia. Alhamdulillah dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, ya. Nah anak ini sering tidur selama pelajaran fisika, ya. Saya juga melakukan penerapan segitiga restitusi, ya. Iya. Nah ini testimoni, nanti Bapak Ibu juga bisa buat bagaimana perasaan dia setelah penerapan restitusi tersebut, ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mungkin dari penjelasan saya yang singkat ini, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dari Budaya Positif. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Tom luar biasa. Kita kasih hapus dulu untuk Pak Tom. Ya. Mungkin dari penjabat Pak Tommy ada yang ingin menyampaikan saran atau kritik untuk penjelasan Pak Tommy. Mungkin dari Bapak Ibu silakan tentang restitusi, segitiga restitusi dan yang lainnya. Bu Yulia. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya tuh kurang jelas tayangannya tadi, jadi pengen nanya lagi segitiga restitusi tadi itu isinya apa baik? Oh yang ini ya. Oke, jadi segitiga restitusi itu begini, ya, Ibu, ya, Bapak. Jadi misalnya si Budi tadi terlambat, tidak memakai sepatu sesuai dengan warna kesepakatan sekolah warna hitam, misalnya dia sepatu putih. Nah, kita panggil anak tersebut, ya. Kita lakukan yang pertama itu validasi menstabilkan identitas, ya. Kita tanyakan anak itu mengapa dia melakukan hal seperti itu, nanti dia akan bercerita. Nah, kemudian anak tersebut nanti biarkan dia mengeksplor apa yang dia katakan, penyebabnya dan lain sebagainya, ya. Kita akan memberikan solusi data masukan dari yang dia lakukan tersebut atau alasan-alasan anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita yang langkah kedua ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan anak tersebut itu salah. Kita tidak mengatakan benar, ya, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun anak tersebut. Misalkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu, ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya di sini, ya. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kan biasanya setiap sekolah kan memiliki keyakinan kelas atau tata tertib seperti yang sudah kita buat maupun keyakinan kelas. Nah, disitulah kita menanyakan keyakinan tersebut. Apa yang dia langgar, misalnya keyakinan kaitan dengan disiplin, keseragaman, saling menghargai dan lain sebagainya. Disitulah dia akan menjelaskan keyakinan yang dia langgar. Dari segitiga restitusi ini
anak itu akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Misalnya dia akan lebih datang lebih pagi atau lebih diingatkan oleh orang tuanya untuk memakai sepatu yang lebih seragam dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu dulu ya. Proses dari segitiga restus ini seperti diskusi singkat dengan anak-anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau anak-anak ada permasalahan di kelas itu jangan dari kita yang memunculkan ide untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi dari anak itu sendiri. Pada proses validasi tadi. Iya, validasinya tadi ya. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya itu ya. Jadi waktu seperti apa? Waktu validasi itu berarti kita tuh tidak memojokkan dia, tapi tidak dia suruh ini iya, deh Pak ya, membeberkan ya. Ya, membeberkan atau pertanyaan yang sifatnya itu apa namanya? Bisa dijawab, ya. dijawab oleh diri dia Pak ya. Oke gitu. Terima kasih Pak Tommy. Oke, Misalkan yang disampaikan oleh Pak Tommy luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Yudha Nursia yang telah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Pak Tommy. Mungkin kita tutup, mungkin sebelum kita tutup ada statement dari Pak Tommy. Oke, ya Bapak Ibu sebelum saya tutup, ciri khas dari IKM saat ini kan setiap akhir pembelajaran itu harus ada refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan refleksi kita hari ini. Yang pertama, perasaan saat ini Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan dari saya itu apa. Yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa, dan yang ketiga target saya selanjutnya itu seperti apa. Nanti kita akan elaborasi sama-sama refleksi Bapak Ibu. Target saya itu siapa Bapak? Target saya itu target Ibu. Ya. Nah, saya sudah menyiapkan post-it, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan jawabannya ya. Validasi. Masih ada segitiga restitusi. Nah, tadi ada validasi. Target saya selanjutnya adalah mencari siswa untuk divalidasi. Ada masih ada. Perasaan saat ini adalah Perasaan senang, deg-degan, bahagia, merasa berbunga-bunga, mencintai. tulis nama dong saya. Iya, tulis nama Ibu, Bapak Ibu silakan nanti dikumpul ya. Pada kesempatan ini juga saya mengajak Bapak Ibu ya yang belum ikut guru penggerak, calon guru penggerak saat ini sedang melakukan calon guru penggerak angkatan 10. Itu sampai tanggal 4 Agustus silakan Bapak Ibu mendaftar calon guru penggerak angkatan 10 ya. Enak ikut guru penggerak ini, belajar bersama ya. Proses pembelajarannya itu bersama fasilitator ya. Dalam setiap modul itu 2 kali pertemuan dengan fasilitator melalui ruang kolaborasi, dan ada pendampingan individu dan lokakarya oleh pengajar praktik ya. Itu dilakukan 1 minggu sebelum lokakarya. Jadi lokakarya nanti itu ada 7, akan dilakukan di berbagai sekolah yang ada di wilayah kita ya. Nah, yang dipelajari di guru penggerak ini Bapak Ibu itu ada 10 modul ya. Modul 1 itu ada 4, modul 2 itu ada 3, modul 3 itu ada 3. Ya. Nah, pembelajarannya seperti biasa menggunakan LMS dan menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual, ya, ada elaborasi pemahaman bersama instruktur, kemudian ada koneksi antar materi, dan ada aksi nyata. Ya, kami di sini bersama Ibu Rosdiana akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam program guru penggerak ini, karena di sini saya dan Ibu Rosdiana merangkap sebagai fasilitator dan juga calon guru penggerak rekomendasi ya. Inisialnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya memiliki kata
bijak hari ini ya. Kata bijak hari ini yaitu kita tidak akan mencapai sesuatu kalau belum kita coba, ya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian presentasi dari Pak Tommy, luar biasa. Kasih hapus dulu Ibu. Bapaknya. Luar biasa sekali. Dan dari hal ini kita sudah sama-sama kumpul PR bahwa budaya positif itu luar biasa yang bisa kita lakukan di SMA Negeri 1 Palembang untuk mewujudkan ya sekolah yang berkarakter. Itu saja yang mungkin disampaikan Pak Tommy dan saya sebagai moderator. Mohon maaf jika dalam penyampaian mengalami kesalahan. Ini perasaan Anda. Soalnya sama dengan saya, Pak. apa yang kalian setelah pelajaran ini Nah, Setelah dipanggil Nah, ini. Target saya selanjutnya.